Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kenikmatan yang begitu besar sehingga kita hari ini masih bisa merasakan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari kemudian. Hadirin muslimin muslimat dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Salamun, penyuluh agama Islam non PNS di Kabupaten Mesuji, khususnya Kecamatan Mulai Serdang. Bidang spesialisasi saya adalah keluarga sakinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari yang namanya kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan berkeluarga itu mendapatkan sakinah, mawaddah dan warahmah, tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang berkeluarga tidak sesuai dengan aturan-aturan agama sehingga mengakibatkan banyak terjadi kekisruhan, banyak terjadi ketidakberesan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, saya selaku penyuluh agama Islam dan PNS di Kecamatan Mulai Serdang tidak henti-hentinya untuk selalu mensosialisasikan bagaimana cara membina keluarga sakinah. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu tentang azas-azas pernikahan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di dalam Islam sebelum menikah kita harus mengenal dahulu tentang azas-azas pernikahan, supaya kita tidak salah di dalam memilih pasangan hidup kita. Karena pasangan hidup kita itu tidak untuk sementara, tidak untuk bergonta-ganti, tetapi untuk selamanya kalau bisa sampai akhir hayat. Oleh sebab itu, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah mengenal calon pasangan hidup. Sebagai seorang muslim, kita diberi rambu-rambu di dalam hadis tentang bagaimana cara memilih pasangan hidup. Yang pertama, untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan kepada kecantikannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepada hartanya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kepada keturunannya. Dan yang keempat, berdasarkan agamanya. Akan tetapi apabila tidak terdapat pasangan yang lengkap, yaitu cantik, kemudian kaya, kemudian dari keturunan baik-baik, maka pilihlah berdasarkan agama. Karena agama itulah yang akan membawa kepada kemuliaan hidup. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua adalah melamar. Melamar ini adalah merupakan cara untuk mengenal pasangan lebih dekat, atau di dalam bahasa Jawa sering disebut dengan melamar itu adalah meminang. Nah, melamar ini bertujuan adalah untuk memastikan bagi pasangan pria bahwa dia telah memilih wanita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian dia memberikan satu tanda
sebagai bukti keseriusannya. Akan tetapi pelamar ini belum berarti bahwa si calon pengantin pria sudah berhak untuk tinggal di rumah pengantin wanita, karena itu dilarang oleh agama kita, agama Islam. Walaupun sudah melamar, tetapi tetap masing-masing keduanya harus bisa menjaga diri, menjaga jarak pergaulan, supaya tidak terjadi timbul fitnah ataupun perzinahan. Kemudian yang ketiga adalah akad nikah. Nah, akad nikah inilah sebagai tolak ukur dari sah dan tidaknya kehidupan keluarga selanjutnya. Dalam akad nikah itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama, adanya kedua mempelai. Kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Kemudian yang kedua dari rukun nikah adalah adanya wali dari calon perempuan, adanya wali dari calon perempuan. Wali ini adalah orang yang berhak untuk menikahkan dari perempuan kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga rukun nikah selanjutnya adanya saksi. Saksi ini adalah kedua orang laki-laki yang amanah, yang bisa dipercaya. Kemudian yang keempat adanya mahar. Mahar ini ditentukan oleh kedua pasangan. Bersama-sama dia menentukan mahar apa yang akan dijadikan sebagai mahar ketika dalam akad nikah. Ini tidak ada ketentuan harus emas, harus uang ataupun apa saja, yang penting bisa disepakati bersama, saling rela. Kemudian yang kelima dari rukun nikah adalah adanya akad. Akad itu adalah peristiwa penyerahan dari sang wali perempuan kepada mempelai laki-laki. Akad ini diucapkan oleh wali perempuan dengan bunyi misalnya, saya nikahkan anak perempuan saya bernama Fitri kepada Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Maka sang laki-laki pun harus segera menjawab, saya terima nikahnya Fitri binti Fulan dengan seperangkat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itulah akad nikah. Jadi dalam akad nikah ini harus ada nama jelas daripada yang dinikahkan, kemudian anaknya siapa. Nah, bagi sang laki-laki ini harus menceritakan atau mengucapkan nama yang lengkap dengan bintinya. Kemudian kalau mas kawinnya bisa hanya dikatakan tersebut, karena pada dasarnya mas kawin tadi sudah diucapkan oleh sang wali. Nah, adapun untuk pelaksanaan pendaftaran akad nikah pada masa sekarang ini di tengah wabah COVID-19, maka ada protokol pencegahan COVID-19 pada layanan KUA. Yang pertama, bahwa pendaftaran nikah tetap dibuka tapi secara online, ya, melalui web simka.kemenag.go.id. Nah, jadi bagi mereka yang mau menikah bisa mendaftar secara online. Tetapi akad nikah itu sekarang tidak bisa dilaksanakan bagi pendaftar baru. Yang boleh melaksanakan akad nikah itu yang mereka mendaftar sebelum bulan April. Nah, kemudian selanjutnya bagi mereka yang sudah mendaftar bulan April dan menentukan jadwal, itu pun tidak boleh dilakukan di luar KUA. Jadi harus dilaksanakan di dalam KUA, dan yang datang ke KUA pun tidak boleh lebih daripada 10 orang dan harus memakai masker dan sarung tangan. Tidak boleh berjabat tangan. Nah, ini. Jadi bagi mereka yang sudah mempunyai jadwal untuk menikah tetapi sekarang posisinya adalah wabah corona, ya harus mengikuti daripada
aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai protokol pencegahan COVID-19 pada layanan KUA. Nah, ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.